Oke, di video kali ini kita akan belajar nih tentang konsep dari polar dan non-polar. Nah, setelah video ini diharapkan kalian bisa nih membedakan mana senyawa yang bersifat polar dan mana senyawa yang bersifat non-polar. Oke, sebelum itu, karena polar ataupun kepolaran itu berhubungan dengan muatan, aku ingin memperkenalkan dulu nih beberapa mungkin tipe nih muatan yang akan kita jumpain. Pertama, kalau misalkan aku punya batang nih kayak gini, kalau dia misalkan muatannya itu positif doang, ini yang pertama. Yang kedua, aku punya batang terus muatannya itu negatif aja, ya. Kemudian berikutnya, sorry ini kita kasih warna merah muatannya. Nah, berikutnya ini kita kasih muatan yang aku punya plus minus plus minus. Nah, yang terakhir aku punya yang di ujung kiri positif dan di ujung kanan negatif. Nah, kalau kita ngelihat template kayak gini nih ya, ada 4 kotak. Masing-masing aku ingin kasih muatannya. Nah, kita mulai dulu dari nomor satu yang di sini. Yang di sini muatan ini kita sebut dengan apa? Ion. Atau lebih spesifiknya kation. Kita tahu ion itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu kation dan anion. Kalau dia muatannya positif, kita sebut dia dengan kation ataupun ion. Nah, yang negatif ini apa? Ion juga, tapi secara spesifiknya itu anion. Oke, di sini kalau misalkan aku totalin muatannya, ini poin kedua, yang ini poin ketiga. Kalau aku totalin muatannya positif 2 dikurang negatif 2 itu tuh 0. Maka yang ini aku bisa bilang netral. Nah, yang poin keempat, positif 1 negatif 1 ini aku juga bisa bilang dia netral. Tapi nama lainnya adalah terpolarisasi. Kenapa yang nomor 3 ini netral doang? Kenapa yang nomor 4 ini malah jadi terpolarisasi? Kan dia sama-sama netral. Apa yang membedakan? Nah, yang namanya terpolarisasi di ujung paling kiri nih ya, bermuatan positif, dan yang di ujung paling kanan itu bermuatan negatif. Jadi dia nggak kayak gini bentuknya. Dia tuh bentuknya tuh benar-benar terpisah dari ujung ke ujung. Karena polar sendiri itu dari kata-kata apa? Pole. Nah, pole itu artinya kutub. Kalau kita bicara kutub, ada kutub utara, kutub selatan, dan kutub positif dan kutub negatif yang terpisah. Nah, nomor 4 ini melambangkan kutub positif dan negatif yang terpisah kayak gitu. Oke? Nah, makanya dia disebut dengan terpolarisasi. Oke, ini adalah 4 macam tipikal muatan yang sering nih kita jumpain di kimia. Kalau contohnya apa? Senyawa polar contohnya apa? Kalau aku punya senyawa HF. HF itu adalah salah satu contoh dari senyawa polar. Kenapa? Nah, untuk menentukan apakah suatu senyawa itu bersifat polar atau tidak, kita harus paham dulu tentang konsep dari keelektronegatifan. Keelektronegatifan pada dasarnya ialah kemampuan suatu atom, kayak kita bicara atom ya, untuk menarik elektron yang ada di sekitarnya. Nah, kalau dalam unsur gimana cara kita membandingkannya dari kiri ke kanan, ke elektronegatifan itu akan semakin besar. Oke. Maka yang H ini aku bisa bilang dia bermuatan parsial positif. Kenapa? Dia lebih elektropositif. Dia tidak akan lebih elektronegatif daripada F. Karena apa? H ini jauh berada di sebelah kirinya F. Nah, maka F itu lebih parsial negatif. Nah, kalau kita bicara parsial, oke, mungkin kan ada yang bertanya-tanya nih, kenapa parsial dis? Parsial itu sebenarnya artinya sebagian. Kenapa sebagian? Gini ceritanya. Kita tahu bahwa
Keelektronegatifan itu adalah suatu ability ataupun kemampuan. Nah, kalau kita bicara tentang kemampuan, pasti ada harganya dong. Kita bisa lambangkan dia dengan angka. Harga keelektronegatifan dari H itu sebesar 2,1. Harga keelektronegatifannya. Dan F itu adalah 4,0. Jadi F itu dari sini aja kelihatan kan angkanya. Kalau F itu lebih besar nih, lebih elektronegatif. Nah, artinya apa? Dia akan menarik elektron dari H ke F. Jadi arah panah elektron akan seperti ini nih. Elektronnya akan bergerak ke sana. Nah, tapi jangan lupa H juga punya harga yang 2,1. Artinya apa? Bukan berarti dia tidak menarik elektron. Dia menarik elektronnya karena kan ini adalah ikatan kovalen, di mana konsep dari ikatan kovalen adalah pemakaian elektron secara bersamaan. Nah, artinya apa? H ini dia juga menarik elektron tapi lebih tertarik kuat ke F. Makanya karena dia juga menarik elektronnya, F juga menarik elektronnya, jadi parsial gitu. Dia masih nggak sepenuhnya positif. Dia itu masih sebagian positif. Kenapa sebagian? Karena sebagian elektronnya itu ya, elektronnya itu udah lebih ketarik ke F. Tapi dia juga menarik. Makanya kita sebut dengan konsep dari parsial. Gitu, paham ya? Nah, kalau gitu, tadi kita balik ke tema kita, polar versus non-polar. Secara umum ya, secara general, bagaimana kita bisa membedakan antara polar dengan non-polar. Nah, di sini aku bisa punya bagannya. Dengan begitu kita bisa bedain nih antara polar dengan non-polar itu bedanya langsung di mana. Nah, kalau aku punya tabel di sini adalah non-polar nih misalnya ya. Oke. Yang namanya polar itu poin pertama yang harus kalian tahu bahwa elektronnya elektronnya apa? Oke, dia itu ikatannya kovalen. Nah, elektronnya itu tidak merata, artinya elektronnya itu tidak tersebar merata. Elektron tidak merata, artinya kayak gimana contohnya nih, aku punya contoh kayak tadi HF. Oke, aku punya HF. Kita tahu kan elektronnya akan lebih tertarik ke arah F gitu kan elektronnya. Jadi elektron itu lebih banyak di F daripada di H. Akhirnya apa? Jadi persebaran elektron itu tidak merata. Sedangkan nonpolar udah pasti akan menjadi kebalikannya. Apa? Elektronnya tersebar merata. Elektron tersebar merata. Kenapa dia bisa tersebar merata? Karena apa? Simpelnya kebalikan. Kalau tadi senyawa polar itu ada yang ke elektronegatifannya itu sedikit dan ada yang paling tinggi, makanya ada tarik menarik elektron, maka di sini yang non polar konsekuensinya apa? Nah, konsekuensinya karena elektronnya itu tersebar merata, artinya apa? Maka mereka unsurnya itu sama. Kenapa? Kalau unsur kayak gini sama, artinya kemampuan elektronegatifannya itu sama. Ketika kemampuan elektronegatifannya sama, siapa yang menarik elektronnya? Karena power mereka ini sama kuat gitu. Paham nggak? Kalau tadi contohnya kayak gini nih, F sama F. F tadi harga keelektronegatifannya 4,0. Nah, ini juga 4,0. Ya udah, mereka seimbang. Jadi elektron yang ada dipakai di sini untuk berpasangan, oke, itu tuh tidak tertarik ke salah satu arah, merata gitu. Oke. Nah, makanya konsekuensinya adalah yang polar karena lebih tertarik elektronnya ke arah unsur yang berlawanannya, maka satu lebih positif dan satu lebih negatif. Sedangkan untuk non polar dia tidak terjadi polarisasi, jadi merata, netral aja gitu, ya kan? Nah, itu secara umum nih perbedaannya kita bisa ngelihat. Oh, dari sini kalian mungkin bisa ngambil kesimpulan bahwa kalau senyawa nonpolar berarti aku bisa bilang dia unsur-unsur yang sama doang kayak kayak Cl2, F2. Apakah benar? Jawabannya iya, benar. Tapi nanti tidak sepenuhnya benar ya. Untuk sementara mungkin iya benar. Kalau senyawa nonpolar, kalau kita ngambil kesimpulan nih, ternyata senyawa nonpolar, ya ini aku bikin aja nonpolar, itu paling gampang kita tentukan
Nah, itu paling gampang kita tentukan molekul yang berikatan. Ini kesimpulannya, molekul yang berikatan unsurnya sama gitu. Unsurnya sama. Contohnya apa aja dis? Kayak tadi Cl2 ya kan? F2, O2, H2, apalagi I2. Nah, ini iya. Oke, untuk kasus kayak gini iya. Nah, ini poin pertama cara kita menentukan senyawa nonpolar molekul yang berikatannya itu unsur sama. Oke, ini poin pertama. Poin keduanya itu kalau misalkan aku punya senyawa kayak gini nih. CH4, C2H6, C3H8. Nah, gimana? Apakah senyawa CH4, C2H6, dan C3H8 termasuk senyawa polar atau non-polar? Oke, di sini aku ingin bandingkan dengan yang HF tadi dulu nih. Tadi kita tahu HF itu adalah senyawa polar. Kenapa? Karena ada perbedaan keelektronegatifan. Emang perbedaan keelektronegatifannya ini berapa? Oke. Ternyata ini 4,0 dikurang 2,1 berapa? Lumayan kan? Lumayan besar. Nah, ada syarat yang harus terpenuhi ketika kita ingin melihat ikatannya itu polar atau non polar. Kalau ya ini aku kasih note di sini, kalau selisih keelektronegatifannya antara unsur yang satu dengan unsur yang lain itu lebih dari atau sama dengan 0,5. Oke. Ini senyawa ini akan otomatis bersifat polar. Oke. Jadi ikatannya itu bersifat polar. Kita balik ke yang HF tadi nih misalkan. 4,0 itu dikurang berapa? Dikurang 2,1. Itu hasilnya adalah 1,9. Ini selisihnya. Ya kan? Nah, ini 1,9 lebih dari atau sama dengan 0,5. Dia ini lebih dari 0,5. Makanya ini senyawa ini polar. Nah, sekarang kalau CH berapa dis? Nah, CH4 ini kan sebenarnya ikatannya terdiri dari C dan H. Oke, tinggal kita ukur C ini berapa harga keelektronegatifannya. Kalian bisa googling harga keelektronegatifan dari C itu sekitar 2,5. Yang H itu 2,1. Selisihnya berapa? 5 kurang 1 itu selisihnya adalah 4. Delta ya keelektronegatifan itu sama dengan 0,4. Artinya apa? Dia tidak memenuhi persyaratan ini yang delta elektronegatifan itu lebih dari atau sama dengan 0,5. Makanya karena dia ini kurang dari 0,5, maka senyawa ini adalah nonpolar. Oh, dari sini kita bisa ngambil kesimpulan kalau ada CH4, C2H6, senyawa organik ya yang terdiri dari CH itu, maka dia akan langsung bersifat nonpolar. Penjelasannya gimana, Dis? Penjelasannya yang di sini. Ternyata delta EN-nya itu kurang dari 0,5 karena kita punya standar, suatu standar yang mengatakan bahwa kalau selisih keelektronegatifan itu harus sama dengan 0,5 ataupun lebih baru dia bersifat polar. Di bawah itu berarti bukan. Oke. Nah, sekarang, nah ini nih menariknya. Aku ingin bahas tentang geometri. Nah, kenapa pembelajaran ini menjadi penting? Karena kita akan ngomongin tentang geometri. Oke, misalnya nih, aku punya contoh CF4. Oke. Nah, CF4 kalau kalian bilang ini bersifat polar atau non polar. Mungkin kalian akan bilang berdasarkan teori tadi, oh iya dis dia bersifat polar. Kenapa? Oke, karena
ikatannya ataupun bondnya itu terdiri dari C dan F. Harga keelektronegatifan dari C itu berapa? 2,5. Dan F itu 4,0. Maka selisih mereka berapa nih? Delta E-nya selisihnya berapa? Kalau gitu 4,0 dikurang 2,5 itu kan 1,5. Berarti dia memenuhi dong, memenuhi lebih dari 0,5. Nah, tapi sayangnya senyawa ini tuh ternyata bersifat non-polar. Loh, kok bisa, Dis? Oke, untuk mengerti tentang konsep ini, maka kita perlu belajar tentang geometrinya. Hati-hati terhadap senyawa yang punya geometri. Maksudnya kayak gimana, Dis? Nah, CF4 itu geometrinya akan seperti ini. Mungkin kalian bisa bilang adalah tetrahedral. Oke. Nah, di sini aku ingin memperkenalkan istilah yang namanya momen dipol. Nah, momen dipol sebenarnya kalau kalian ingin memahami sederhananya seperti gaya force. Kita tahu C itu lebih parsial positif dan F itu lebih parsial negatif. Artinya elektron itu bergerak ke arah F, kan benar. Nah, kalau kita bisa biasa bilang itu force ataupun gaya, dalam kasus kepolaran kita bilangnya momen dipol. Simbolnya kayak gini. Konsepnya apa? Ya sebenarnya sederhana aja, yaitu adalah pergerakan elektron yang lebih ke F gitu karena ditarik sama dia yang lebih bersifat elektron negatif. Oke. Berarti panahnya dari positif ke yang negatif. Ya udah. Berarti di sini panahnya dari C ke F. Aku bikin dari C ke F ini panahnya. Terus dari sini C ke F lagi. Terus dari sini C ke F lagi. Dari sini C ke F lagi. Oke, nah coba lihat nih. Dalam fisika kita udah belajar kalau gaya yang arahnya berlawanan kita akan cancel, kita akan tiadakan. Oke? Misalkan kemari 2 Newton, kemari 2 Newton sama kan gitu. Nah, ini juga dianggapnya sama. Nggak ada yang lebih besar sebelah kiri atau kanan. Nah, ini akan gayanya itu dianggap ditiadakan, gaya ditiadakan. Oleh karena adanya F ini yang di sini nih di cancel sama yang ini. Oke, vertikal sama vertikal dan horizontal di cancel sama yang horizontal juga yang saling berlawanan arah. Berarti dia itu saling meniadakan. Pada akhirnya diambil kesimpulan bahwa momen dipolnya itu sama dengan 0. Makanya dengan M sama dengan 0 itu artinya apa? Senyawa ini bersifat non-polar. Gitu. Bondnya apa? Ikatannya yang ini benar bersifat polar. Tapi secara digambar, dia akan menjadi geometri seperti ini kayak gitu. Yang gayanya itu saling meniadakan. Akhirnya dia bersifat non-polar kayak gitu. Oke? Nah, terus kita contoh nih lagi. Misalkan contoh lain ya. H2O. Nah, contoh yang paling umum yaitu H2O. Kalian bisa menentukan apakah H2O ini bersifat polar atau non polar. Pertama, ya boleh-boleh aja kita cek dulu bondnya, ikatannya. H2O itu terdiri dari ikatan O sama H. O itu harga keelektronegatifannya berapa? 3,5. Kalian bisa cek di Wikipedia atau di googling aja keluar nih harga keelektronegatifannya. Dan H tadi kita udah tahu 2,1. Kalau kita selisihkan delta EN-nya ini ya, itu 1,4. Well, ini memenuhi kan dengan template tadi delta EN yang lebih dari 0,5 kayak gitu. Oke, nggak ada masalah sama itu. Sekarang geometrinya seperti apa? Nah, geometri dari H2O kita tahu bentuk V. Nah, aku udah sempat menjelaskan konsep dari geometri bagaimana kalau tangannya dua ada PEB-nya berapa maka bentuknya menjadi bentuk V. Nah, kita punya PEB-nya di sini 2. Nah, kita tahu tadi momen dipol bergerak dari yang positif ke yang negatif. Positif udah pasti H, negatif udah pasti O, di sini juga positif. Oke, kita tahu nih momen dipol. Berarti elektron akan bergerak dari H ke O. Ini gaya pertama. Gaya kedua ataupun momen yang kedua dari sini elektron akan bergerak dari H ke O juga. Sekarang
Aku ingin kasih satu konsep. Nah, sekarang kita analisa momennya. Pertama kita analisa. Kalau dalam fisika, gaya yang vektornya mengarah ke sana, artinya apa? Dia punya dua penyebab. Yang pertama, gaya yang arah horizontal ke arah kemari, dan gaya yang arahnya vertikal kemari. Bener? Akhirnya apa? Muncullah vektor dengan gaya yang warna merah ini. Kayak gitu. Kemudian sekarang kita analisa yang ini nih. Gaya yang mengarah ke ujung sebelah sini nih, kemari nih. Nah, ini gaya yang mengarah kemari diakibatkan dari disebabkan oleh gaya yang vektornya ke arah sini. Udah pasti karena kan dia arah ke sana nih, ke belah kiri. Dan juga gaya yang ke atas, makanya dia merah yang kayak gini jadinya. Kita tahu kalau gayanya berlawanan arah, ini aku bisa cancel. Karena ini berlawanan arah, ini aku bisa cancel kan. Sisa momen dipole ataupun gaya yang arahnya lurus kayak gini. Berarti ini aku bisa bilang ini ada momen ataupun gaya yang lurus ke sana. Berarti ada kan gayanya, ada kan momennya. Berarti momen dipolnya itu tidak sama dengan 0. Beda sama yang tadi. Momennya itu kan momen dipolnya sama dengan 0, maka dia non polar. Karena ini ada gaya ke atas dan momen dipolnya juga ke atas, berarti momen dipol itu tidak sama dengan 0, makanya aku bisa bilang senyawa ini bersifat polar. Kenapa dia simple? Karena momen dipolnya tidak sama dengan 0. Kita nggak perlu tahu itu berapa momen dipolnya, yang penting tidak 0 aja kayak gitu. Kita langsung bisa menyimpulkan dia bersifat polar. Oke. Nah, coba nih, kalau aku punya misalnya SO2 versus CO2. Tentukan gaya mana yang bersifat polar ya, senyawa mana yang bersifat polar dan senyawa mana yang bersifat non polar. Oke. Kita bikin, untuk membuat ini kita harus bikin dulu dong rumus Lewisnya. Oke. Nah, kita bikin dulu rumus Lewisnya. SO2 itu rumus Lewisnya akan seperti ini. Lengkap 2 kayak gitu. Di sini juga. Dan otomatis dia juga punya PEB. Oke. Nah, kita analisa dulu nih SO2. Kita tahu, oke, ini kan sama-sama golongan ke-6 ya. Hanya saja O itu berada di atas S dalam golongan ke-6. Dari atas ke bawah, keelektronegatifan gimana? Akan semakin berkurang. Makanya O itu lebih bersifat elektronegatif daripada S. Artinya apa? Di sini kalau aku kasih muatan, S ini dia bersifat lebih positif dan O bersifat lebih negatif. Kayak gitu. Simpelnya karena itu. Akhirnya apa? Oh, ada gaya dong yang bekerja dari positif ke negatif, elektronnya ketarik ke sana, dan juga ada yang seperti ini. Oke, sekarang kita balik ke konsep fisika tadi. Kalau ada nih gaya yang ke sana, sebenarnya ini tuh hasil dari apa? Hasil dari ada penyebab gaya secara horizontal yang ke arah sini, kan gitu ya, ya kan? Dan ada yang gimana? Ada yang ke arah bawah seperti ini. Nah, kalau ada gaya yang pada akhirnya itu ke arah kemari, karena itu ada penyebab dari gaya yang arahnya ke sana secara horizontal, dan ada yang secara horizontal itu seperti ini. Makanya dia ke bawah kan kayak gini. Berarti apa? Ini aku bisa cancel, ada sisa gaya yang menuju ke bawah. Nah, konsepnya sama kemari juga gayanya berarti kayak gitu. Maka kita bisa bilang, oh, momen dipolnya berarti apa? Momen dipolnya ini tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0 berarti dia itu apa? Dia itu bersifat polar. Oke. Nah, sekarang
versus sekarang kita lihat nih CO2. Oke, CO2 itu struktur Lewis kayak gini. C di sini O. Sorry. Di sini O. Nah, kalau secara bond C sama O. C itu harga keelektronegatifannya itu sebesar 2,5 dan ini 3,5. Selisihnya itu adalah 1,0. Ya mana ini kan melebihi ya, melebihi 0,5. Berarti apakah kalian langsung bilang, ya disk ini bersifat polar CO2? Nanti dulu. Nah, kenapa? Kita tahu C berarti lebih bersifat positif ya. Nah, ini positif, ini negatif, dan ini negatif. Berarti apa? Ada gaya yang ke arah kemari, ya dari positif ke sana, dan juga ada yang gaya yang arahnya kemari. Kalau kita ngelihat nih, ada gaya yang ke sana, ada gaya yang kemari, ya kan? Berarti ini apa? Saling meniadakan, ya nggak? Kalau dia saling meniadakan, maka momen dipolnya sama dengan nol, kayak gitu. Nggak ada momen dipol sama dengan nol. Kenapa? Gaya yang tadi itu saling meniadakan. Makanya senyawa ini, makanya CO2, kalau ditanya kenapa CO2 bersifat nonpolar, jawabannya karena ini. Momen dipol itu sama dengan nol. Gayanya saling meniadakan. Maka ini bersifat nonpolar. Oke. Jadi, kesimpulannya nih, kalian tanya, Dis, sebenarnya cara menentukan kepolaran suatu senyawa yang fixnya itu seperti apa? Mungkin kan kalian akan bertanya seperti itu. Oke. Aku akan kasih 3 kesimpulan. Yang pertama, untuk menentukan apakah dia polar dengan nonpolar, seperti yang terletak pada tabel ini. Kalau unsurnya sama, ya, unsurnya sama, tapi ingat hanya boleh ikatannya tuh cuma satu. Kayak gini nih, F sama F, cuman ikatan tunggal seperti ini. Udah, F2, Cl2, O2. Kalau unsurnya sama, dia bersifat nonpolar. Kalau unsurnya berbeda, kayak gini nih, tapi dengan catatan dia hanya satu ikatan, artinya tangannya itu tidak bercabang. Ingat ya, kalau tangannya itu tidak bercabang, maka dengan adanya perbedaan keelektronegatifan, oke, dia bersifat polar. Contohnya seperti ini. Itu kesimpulan yang pertama. Oke. Kesimpulan yang kedua, senyawa nonpolar, berarti tadi nih kita tahu senyawa nonpolar molekul yang berikatan unsurnya sama. Ini kesimpulan yang pertama, Cl2, F2, O2. Nah, yang kedua, untuk menentukan senyawa ini nonpolar atau bukan, kita lihat kalau dia hidrokarbon, mostly mereka bersifat nonpolar. Contohnya apa? CH4, C2H6, C3H8. Penjelasannya di mana nih? Karena mereka terdiri dari CH doang nih antar cabangnya. Ya, makanya data EN itu kurang dari 0,5, maka ini kita bisa bilang dia nonpolar. Nah, yang terakhir, yang paling penting itu adalah yang geometri. Nah, ketika kalian berpikir, berarti gini, kalau geometri itu biasanya ya di kita menghitung kepolaran atau kita menentukan kepolaran, hati-hati dengan yang tangannya itu lebih dari 2. Kayak gitu. Ketika tangannya lebih dari 2, berarti apa? 2 atau lebih dari 2, kayak gitu. Itu hati-hati karena bisa jadi gayanya ini saling meniadakan. Contohnya CF4, kan tangannya lebih dari 2 atau sama dengan 2 boleh. Ya. Jadi ini kelihatannya polar. Iya, ikatannya polar, tapi setelah dibikin geometri tetrahedral, ya dia akan saling meniadakan seperti ini. Jadi dia pada akhirnya bersifat non polar kayak gitu. Karena momen dipol sama dengan 0. Nah, lihat nih, masing-masing tangannya itu udah lebih dari 1, nggak kayak HCl lagi. Ini kan tangannya cuma 1 ya. Jadi intinya lebih dari 1 tuh hati-hati. Perhatikan bentuk geometrinya ketika tangannya tuh udah lebih dari 1. Maka nanti bisa berbeda. Nah, kalau momen dipolnya tidak sama dengan 0, maka dia bersifat polar. Nah, kayak gini nih, yang kayak CO2. Kan tangannya udah lebih dari 1, tangannya ada 2 kan. Nah, lihat nih, saling meniadakan dia. Di SO2 justru ada momen dipolnya. Oke, makanya perhatikan lagi ya. Untuk terakhir aku ingin menyampaikan dis CO2 sama
CO2 ya sama SO2 kan tangannya sama-sama dua. Kenapa gambarnya ini berbeda? Yang satu bentuknya V, yang satu bentuknya linear kayak gini. Nah, ini aku udah pernah jelaskan di teori tentang VCPR. Nah, sesederhananya, simpelnya karena SO2 dia masih tinggal pasangan elektron bebas. Dengan adanya pasangan elektron bebas, dia akan menolak ya yang awalnya tadi dia linear, SO2-nya ditolak, jadinya jadi bentuk V. CO2 ini C-nya tuh nggak ada PEB, jadi dia bentuknya makanya linear. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, nanti kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya.